وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال في حديث أخرى من صلى البردين دخل الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Sadaqallahu alaihi wa salatu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahil alamin. Kepada yang saya muliakan Pak Imam, kepada pengurus-pengurus masjid, dan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kita dari mati kecil, karena tidur ini adalah saudaranya mati. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa amutu. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Fathul Qorib Mujib karangan ayahnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, teksnya itu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, aku mati dan aku hidup. Karena sesuai dengan doa ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kami dari mati kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita, kata junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi SAW dan para sahabat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tamasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan insya Allah mudah-mudahan kita nantinya di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Perihal kita penyampaian tausiah subuh ini singkat karena tadi kultum ya. Kultum itu artinya kan kuliah 7 menit. Ya, kita singkat waktu. Jadi saya ingat pesan dari Kiai di pondok pesantren saya, Kiai Haji Ubaidullah Al-Ahram. Beliau mengatakan suksesnya seseorang itu cuma satu saja, tertibul awqat. Apa itu? Tertib waktu. Setiap waktu itu sudah punya jadwalnya. Itu saja kunci suksesnya seseorang, kalau dia tahu menertibkan waktu. Maka kita lihat, kita punya tangan sama, punya kepala sama, ya, ada mata, telinga, lisan, kaki. Tetapi ada yang ya dia memiliki, seseorang itu memiliki kelebihan yang lain daripada orang-orang yang lainnya. Ada yang bakatnya di olahraga, ada yang bakatnya di bidang pendidikan, ada yang bakatnya di bidang hafalan, ada yang bakatnya di bidang fitness contoh, berbagai macam. Ini setiap bagian pendidikan itu ada orang-orang yang ahli. Ya memang kita, setiap manusia itu diberikan Allah SWT itu yang namanya kemampuan untuk beradaptasi dengan apa yang kita kerjakan. Maka oleh karena yang mulia, kita lihat ada orang menonjol dalam bidang hafalan. Pas kita tanya,
pasti dia tertib waktu. Ada pembagian waktu menghafal, ada sabaknya, kalau di pondok pesantren, ada sabkinya, ada manzilnya. Begitu juga dengan atlet-atlet. Mereka punya kebiasaan hidup tidak seperti umumnya orang. Si pagi latihan, siang istirahat, malam latihan lagi. Apalagi kalau mau tanding, tiap hari latihan terus. Dan ada tertib waktu. Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwasanya orang-orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur waktunya. Ya. Makanya ada waktu sholat, ya. Ada waktu puasa secara berjamaah, ada waktu haji. Waktu-waktu itu sudah ditentukan. Maka mengenai sholat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Begitu juga dengan haji. Allah SWT berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu berada pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Kemudian puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Disebutkan bulannya, ya. Puasa wajib bulan Ramadan. Ini sudah tertib waktu, ya. Ada tertib waktu harian, ada tertib waktu bulanan, ada tertib waktu tahunan. Nah, ini kalau kita pegang betul-betul, maka kita akan sukses. Kemudian pembagian waktu harian bagaimana? Ya, dari mulai kita kondisikan waktu istirahat kita. Kondisikan waktu istirahat. Semakin lama mata ini istirahat, maka semakin lama juga dia bangun. Itu kaidah umum. Tapi ada kaidah khusus juga. Saya biasa walaupun tidur telat, saya mau cepat. Ada juga, ya begitu. Taksisul am, ya. Dalam setiap perkara yang umum itu ada pengecualian. Nah, itu kaidah usul fikihnya. Maka kalau kita tidur cepat, insya Allah kita cepat bangun. Kita bagi malam itu menjadi 3/3 bagian, ya. Ada sepertiga awal, 2/3 yang kedua, 2/3, kemudian 3/3. Maka ketika 2/3 malam, kita sangat dianjurkan untuk bangun sholat tahajud, seperti yang kita sudah sampaikan di waktu ba'da maghrib tadi malam. Sangat dianjurkan untuk bangun tahajud, ya. Bahkan kiai saya mengatakan, Kiai Uzairon Thayyib Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan seseorang yang kalau dia istiqomah menjaga sholat tahajud, maka dia tidak akan mati sebelum dia menjadi wali. Jadi kalau kita Allah mudahkan untuk sholat tahajud, insya Allah Allah SWT akan jadikan kita kekasih-kekasihnya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah ciri-cirinya apa? La khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa takut, ya. Tidak ada rasa takut. Wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih. Orang tuh biasanya takut itu mengenai perkara-perkara yang lalu, perkara-perkara yang akan datang, ya. Biasanya orang tuh takut dengan perkara-perkara yang akan datang. Nanti kalau saya sudah tua bagaimana? Nanti kalau saya sudah meninggal, anak saya, istri saya bagaimana? Ya, itu biasanya orang takut dengan perkara yang akan datang. Nanti kalau saya dikubur bagaimana? Kalau saya di padang mahsyar bagaimana? Itu takut, ya. Ada rasa takut. Kalau rasa sedih itu biasanya kalau itu mengenai dengan perkara-perkara yang akan kita tinggalkan, ya. Perkara-perkara yang akan kita tinggalkan, atau misalkan perkara-perkara yang telah berlalu dari hidup kita. Misalkan kita sedih pernah melakukan kesalahan ini dan itu, pernah melakukan kesalahan di suatu tempat, di sana dan di sini. Biasanya satu orang
sedih dengan kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian yang dia perbuat. Dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti ketika dia meninggal dunia, maka malaikat akan datang kepadanya dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan datang kabarkan gembira kepada mereka, sudah, tidak usah khawatir, tidak usah sedih, dan kami mengabarkan kalian tentang tempat tinggal kalian setelahnya, yaitu surga. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, dikasihinya, sehingga kita nantinya tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kita sholat subuh. Luar biasa sekali, ya. Memang sholat itu semuanya punya fadilah masing-masing, terutama sholat subuh sama asar, karena ini ada riwayat khusus. Nabi SAW bersabda, man shallal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat, ada seruan dari muadzin, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Apa lebih baiknya? Pasti setiap perintah Allah ada hikmah yang terkandung di pagi hari. Maksudnya bukur situ awalnya pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Maka kita jaga amalan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, zikir, ya, tidak bicara lalai, tidak melakukan perkara lalai sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu sekitar 80-90 menit lah, ya, ketika waktu masuk sholat, walaupun hanya 2 rakaat saja. Dan ini kita bikin kebiasaan, jangan banyak-banyak. Pertama kita kenal fadilah, masya Allah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, Allah SWT bangunkan baginya istana di surga, maka dia langsung sholat 12 rakaat. Hari ini aja, biasanya seterusnya tinggal sama sekali, ya. Amalan seperti itu tidak disukai oleh Nabi. Dikit-dikit, yang penting istiqomah, nanti kita pelan-pelan kita tambah. Kalau kita sudah rasa enteng 2 rakaat, kita tambah 4 rakaat. Sudah rasa enteng 4 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat. 4 apa sehingga menjadi 6 rakaat. Seterusnya sampai 12 rakaat. Yang penting amalan itu kita bisa istiqomah. Karena siapa yang sholat duha, maka Allah SWT akan berkahi rezekinya. Duha. Barang siapa juga sholat duha, maka Allah SWT akan berkahi rezekinya. Kemudian hadirin yang muliakan Allah SWT, kita jaga zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Melalui firman Allah SWT, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbih kepada Allah, mensucikan namanya pada pagi dan petang hari. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak, dan bertasbihlah, mensucikan namanya pada pagi dan petang hari. Kita jaga hati yang mulia. Kemudian dalam setiap hari itu ada namanya doa-doa masnunah, doa-doa yang disunahkan, mulai dari masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, lepas baju, mulai mau tidur, bangun tidur, makan, minum, semuanya ada doanya. Kalau kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, karena kita mengamalkan sunnah Nabi. Hadirin yang mulia, Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau kalian mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Ya, kita bersalawat. Ya, pembuktiannya juga dengan kita mengikuti orang yang kita cintai. Maka di dalam sebuah syair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau kalian mengaku cinta kepada orang yang kalian cintai, maka hendaklah kamu melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang-orang yang kalian cintai, orang yang kalian cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena sesungguhnya pecinta itu akan mengikuti
akan taat kepada orang yang dia cintai. Ya, mudah-mudahan hadirin mulia, apa yang saya bisa sampaikan ini sedikit saja, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menambahkan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dikarenakan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW dalam 24 jam. Kiranya itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Demi sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.